Selamat malam, Bapak, Ibu, dan sejawat yang ada di Indonesia bagian Barat, di Indonesia bagian Tengah, maupun di Indonesia bagian Timur. Terima kasih atas kehadiran Bapak, Ibu, dan sejawat semua dalam ruang meeting Zoom pada malam hari ini. Perkenalkan, saya Herlina dari kantor Seknas Akpin yang berada di Kulon Progo, Yogyakarta, dan hadir bersama kita Bapak Toto S. Wirya Saputra Konselor yang saat ini berada di Gria Akpin Menoreh. Untuk memulai kegiatan pada malam hari ini, kita akan mengawali dengan berdoa. Berdoa secara silensium, saya persilahkan. Berdoa cukup, Bapak, Ibu, dan sejawat semua. Perlu saya sampaikan bahwa seminar pada sore atau malam hari ini adalah dalam rangka panggilan bagi Bapak, Ibu, dan sejawat semua yang rindu memperdalam kompetensi di bidang konseling dengan pendekatan psikospiritual. Asosiasi Konselor Psikospiritual atau AKPIN kembali membuka pendaftaran untuk program kuliah pendidikan profesi konselor atau biasa kita sebut dengan PCF pada bulan Agustus, tepatnya tanggal 3 sampai dengan tanggal 15 Agustus 2026 di Hotel Cordela Kartika Dewi Malioboro, Yogyakarta. Untuk itu saya akan izin share screen. Saya lanjutkan bahwa pendidikan profesi konselor psikospiritual atau kita sebut dengan PCF menjadi bagian dari salah satu program di AKPIN, yaitu kuliah intensif untuk tahun ini ada angkatan ke-29 yang diselenggarakan secara onsite pada tanggal 3 sampai dengan 15 Agustus 2026. Adapun trainer atau fasilitatornya, yaitu yang pertama adalah Ibu Shirley Angelin Kusuma, SPSI, MPSI Psikolog, co-founder dan psikolog Rumah Pemulihan Evata RPE, anggota kehormatan AKPIN, dosen praktisi Fakultas Psikologi UKSW. Ya, kemudian untuk trainer yang kedua adalah Dr. Kandidat Agustin K. Indah M. SPD, MA, dosen Universitas Sanata Dharma Yogyakarta. Yang ketiga adalah Pendeta Malni Fitri Matasak, MTH Konselor, Sekretaris Badan Pengurus Wilayah AKPIN Sulawesi Selatan, PCF Supervisor Fasilitator BNSP, Konselor Komisi Konseling Pastoral Gereja Toraja, Toraja Utara, Sulawesi Selatan. Yang keempat adalah Pendeta Jenny Marlina Bailau, MA Konselor, pendiri AKPIN dan Wakil Ketua Badan Pengurus Nasional AKPIN, ahli konseling psikospiritual setting gereja atau jemaat, PCF Supervisor Kupang, Nusa Tenggara Timur. Yang kelima, Pendeta Ira Imelda MTH Konselor, Konselor Pasundan Durebang Women Crisis Center, PCF Supervisor Bandung, Jawa Barat. Kemudian yang terakhir tentunya adalah Bapak Dr. S. Wirya Saputra Konselor, DF Konselor, pendiri dan Direktur Eksekutif AKPIN, kemudian juga Konselor Gria Akpin Menoreh yang berada di Daerah Istimewa Yogyakarta. Nah, Bapak Ibu, adapun pendaftaran PCF ini kita masih buka dan kita masih menunggu kehadiran dan partisipasi dari Bapak Ibu maupun sejawat semua. Paling lambat pendaftaran yaitu pada tanggal 26 Juli 2026. Biayanya pun cukup sangat terjangkau dengan harga atau kontribusi Rp9.500.000 jika Bapak Ibu atau saudara akan menginap, mencakup ada 2 kali makan dan 2 kali snack. Kemudian jika Bapak Ibu tidak menginap, maka dengan biaya 6.500.000 juga sama, termasuk 1 kali makan siang dan 2 kali snack. Nah, kemudian untuk PCF ini akan diselenggarakan di Hotel Cordela Kartika Dewi Malioboro, Yogyakarta. Tentu tempatnya sangat strategis, berada di pusat kota Yogyakarta. Jika Bapak Ibu nanti akan datang menggunakan kereta cukup dekat, kita turun di Stasiun Tugu, ataupun jika Bapak Ibu berkenan dengan naik pesawat, bisa turun di bandara, kemudian bisa naik kereta kereta yang bisa turun di Stasiun Tugu juga cukup dekat dari Stasiun Tugu ke hotel juga dengan jarak yang cukup dekat. Kemudian jika Bapak Ibu nanti masih ada hal yang perlu ditanyakan, kami akan dengan senang hati membuka seperti pertanyaan ataupun mungkin informasi. Silakan menghubungi kami di 0857 4114
7333. Begitu ya Bapak Ibu. Nanti di akhir bisa Bapak Ibu simpan nomor kami atau bisa mencari kami melalui Facebook dan IG kami. Kemudian saya akan share untuk admin yang kedua. Banyak orang bergumul dengan luka batin. Akses layanan konseling belum merata. Akpin hadir melalui konseling psikospiritual yang menyentuh akar persoalan. Pendidikan profesi konselor membentuk pribadi kompeten dan berintegritas. Associate Member Training membekali pendamping agar siap mendukung sesama. Menjadi teman seperjalanan bagi mereka yang tertekan, hubungi Akpin sekarang. Banyak orang bergumul dengan luka batin. Akses layanan konseling belum merata. Akpin hadir melalui konseling psikospiritual yang menyentuh akar persoalan. Pendidikan profesi konselor membentuk pribadi kompeten dan berintegritas. Associate Member Training membekali pendamping agar siap mendukung sesama. Menjadi teman seperjalanan bagi mereka yang tertekan, hubungi Akpin sekarang. Baik Bapak Ibu dan sejawat semua, tadi sudah saya share, ada satu flyer dan satu video, tentu nanti hal itu akan dikupas kembali oleh Bapak Toto. Baik Bapak Ibu, tanpa berlama-lama pada malam hari ini kita akan berdiskusi tentang fenomena fatherless di era disrupsi digital, faktor risiko, dampak, dan intervensinya. Untuk menjawab rasa penasaran kita mengenai tema tersebut, kita sudah terhubung dengan ahlinya langsung, yaitu Bapak Dr. Eswirya Saputra Konselor. Beliau yang akan membantu kita untuk membedah faktor risiko hingga bagaimana cara menanganinya. Maka kepada Bapak Toto Eswirya Saputra, waktu saya persilahkan. Terima kasih Mbak Lina yang sudah mengantarkan pertemuan kita meskipun sedikit terlambat ya. Mudah-mudahan saya bisa memakai waktu dengan baik. Sekali lagi selamat malam bagi Bapak Ibu yang sudah hadir, yang belum sempat saya sapa tadi. Ada Ibu Nonce, ada Ibu Yanti, ada Pak Ivan, dan ada Pendeta Hubertina Johannes dari Bandung. Selamat malam Ibu, karena hadir bersama dengan kita. Sebelum saya mulai, saya ingin men-share dulu. Ya, saya share dulu slide saya yang sudah saya siapkan. Apakah Bapak Ibu sudah melihat slide saya? Sudah, Ya, Pak. Bapak. Ya. Jadi mungkin semacam diskusi, bukan seminar, boleh dikatakan begitu. Jadi ada dua seri malam ini bersama dengan saya tentang fenomena fatherless atau kehilangan mungkin apa ya, uh, bukan kehilangan bapak dari sisi fisik, tapi image ayah itu barangkali hilang. Ya. Tentu saya ingin mengatakan dengan usia saya jarang sekali menangani kasus-kasus anak, tetapi tentu beberapa pengalaman saya juga akhir-akhir ini menangani kasus eh, fenomena fatherless, ya, terutama tentu berkaitan dengan keahlian saya sebagai seorang yang mungkin dikatakan peminat mengenangani kasus-kasus kedukaan. Karena apa? Karena salah satu penyebab dari kedukaan itu adalah kehilangan sosok ayah di dalam keluarga. Untuk menghemat waktu, saya ingin langsung saja menyampaikan apa yang sudah saya persiapkan. Ada 5 hal atau 5 topik yang akan kita bicarakan
setiap topik pendek-pendek, jadi kita akan apa ya meringkas di sana sini. Mengingat waktunya kita sudah terlambat setengah jam dan mudah-mudahan kita ada waktu untuk berdiskusi. Yang pertama, tanda-tanda zaman. Di sini kita akan melihat sejauh mana fenomena fatherless child ini juga apa ya menantang kita di Indonesia. Karena masalah fatherless ini sebenarnya bukan hanya masalah di Indonesia, tapi juga masalah global, dan kita hidup di Indonesia bagian dari komunitas global, maka kita juga mengalami hal-hal yang dialami oleh negara-negara lain di luar sana. Yang kedua, saya ingin menjelaskan atau sedikit mendiskusikan tentang pengertian fatherless child. Apa artinya fatherless child itu? Kemudian yang ketiga, faktor risiko ini berkaitan dengan pemicu atau penyebab dari uh, fatherless child atau fenomena fatherless child. Yang ketiga, yang keempat kita akan membicarakan mengenai dampak psikospiritual fatherless, dan yang terakhir saya akan mengusulkan beberapa penanganan secara komprehensif dalam tingkat pencegahan, dalam tingkat peningkatan atau promosi, dalam intervensi, bagaimana kita melakukan konseling atau khususnya terapi, dan bagaimana kita melakukan rehabilitasi. Dengan proses rehabilitasi, mudah-mudahan apa yang sudah ditangani melalui intervensi atau melalui terapi itu tidak kambuh lagi. Artinya hasil dari terapi mudah-mudahan bisa berlangsung lama atau mungkin sepanjang kehidupan orang yang kita bantu. Agar kita memperoleh data yang valid, indikator yang valid, tentu kita perlu membaca, kemudian mengklasifikasi, kemudian juga memberi makna dari angka-angka yang kita kumpulkan, dan juga bertindak pada atau bertindak berdasar pada angka-angka statistik. Mengherankan bagi kita kalau kita membaca catatan-catatan internasional juga nasional, ternyata di Indonesia atau Indonesia ini menurut Global Fatherhood Index kita termasuk, kalau dikatakan fenomena fatherless child-nya itu adalah urutan tertinggi ketiga di seluruh dunia. Itu mengerikan, meskipun beberapa pihak meragukan angka-angka itu, mungkin karena kita terkejut bahwa kita mengalami persoalan ini, sehingga sebagian orang, khususnya pemerintah, tidak sedikit kurang atau belum memahami fenomena ini. Dan itu memang juga dikutip oleh psikolog UGM, Diana Setiawati, yang mengutip hal yang sama. Jadi saya pikir angka ini hampir mendekati kebenaran. Kalau diperkirakan dari seluruh penduduk dunia, sebenarnya ada sekitar 100 juta anak-anak yang mengalami fatherless dan kehilangan mungkin image bapak, ya, dan sebagainya. Ini angka ini sangat sangat mengerikan sebenarnya, ya. Kemudian di Cina atau Tiongkok itu sekitar 50 sampai 70 juta itu diperkirakan. Jadi ranking pertamanya adalah di China. Kemudian mengerikan juga di Amerika ada 24 juta ranking kedua. Dan kalau diperkirakan sebenarnya kurang lebih di India
20 juta, berarti sebenarnya ranking ketiganya India. Dan di Indonesia ada sekitar 60 juta. 6 juta. 20% dari 30 juta anak. Sekitar ranking keempat. Jadi barangkali ranking ketiga dan keempat ini bisa berganti tempatnya antara India dan kita di Indonesia. Jadi perkiraan dari lembaga internasional tadi tidak terlalu salah, ya. Saya kira di situ saya ingin potong aja, ya. Jadi yang dimaksud yang saya maksud dengan apa atau sesuai dengan pemahaman saya tentang tahap-tahap perkembangan karena nanti kita kaitkan dengan child, ya. Jadi kalau kita belajar dari psikologi perkembangan, kita dapat mengatakan bahwa yang sering disebut dengan formative stage atau masa perawatan dan pengasuhan anak itu sekitar usia 6 sampai 12 tahun. Dan itu berarti rata-rata di bangku SD. Meskipun kehilangan self image, kehilangan citra seorang ayah di usia 6 sampai 12 tahun, tetapi pengaruhnya ketika itu tidak ditangani dengan baik, pengaruhnya bisa berjangka panjang. Bahkan juga bisa berpengaruh ketika seorang anak berusia remaja, seorang anak berusia pemuda dewasa sekitar 19 sampai 30 tahun dan juga ketika mereka dewasa bahkan juga ketika mereka berusia lansia 60 tahun lebih. Dan itulah sebabnya meskipun masalah fatherless child sebagai sebuah fenomena itu terjadinya ketika seorang anak di dalam usia perkembangan, tetapi pengaruhnya jangka panjang. Dan ini perlu kita pahami bersama-sama sehingga perawatan dan pengasuhan ketika seorang anak di dalam usia perkembangan sekitar usia 6 sampai 12 tahun kita tidak bisa memandang atau bersikap naif bahwa nanti hal itu pasti akan berhenti ketika anak-anak sudah menginjak masa remaja dan seterusnya. Dasar pemikiran saya adalah kita harus menempatkan fenomena fatherless child ini di dalam sebuah sistem keluarga. Yang saya maksud dengan sebuah sistem adalah kita tidak bisa melihat keluarga dari sisi individu-individu semata. Bapak Ibu, teman-teman semua yang hadir, saudara-saudara yang hadir, saya sangat menjelaskan secara rinci di dalam buku saya yang baru nanti yang akan disorot oleh Mbak Lina juga, ya, di dalam buku Konseling dan Terapi Keluarga Masa Kini saya menelaah keluarga sebagai sebuah sistem sangat detail dalam buku baru yang saya kemukakan tadi. Sehingga ketika kita melihat keluarga sebagai sebuah sistem, tentu sangat tergantung keseimbangannya pada perikatan-perikatan. Perikatan bukan sekedar perikatan hukum, bukan sekedar perikatan fisik, tetapi perikatan yang saya sebut dengan perikatan batin. Perikatan batin jauh lebih dalam dari sekedar komunikasi, daripada sekedar interaksi, daripada juga sekedar hubungan antar individu di dalam keluarga itu. Meskipun faktor interaksi, faktor komunikasi, faktor hubungan antara individu-individu yang menjadi unsur atau subsistem keluarga itu sangat berpengaruh juga ke dalam keseimbangan
sebuah sistem. Jadi saya melihat ada subsistem ibu, itu berarti sekaligus seorang perempuan sebagai istri dan sekaligus sebagai ibu. Kemudian seorang ayah itu seorang laki-laki sekaligus suami dan sekaligus ayah. Dalam arti yang sebenarnya menurut pemahaman saya, keluarga belum terbentuk kalau seorang anak atau anak-anak atau anak angkat ada atau lahir. Jadi ketika kita masih berbicara tentang seorang perempuan sebagai istri, seorang laki-laki sebagai suami, itu membentuk subsistem, kalau dalam bahasa Inggrisnya itu a couple atau pasangan, ya. Jadi pasangan masih berupa perikatan perkawinan atau pernikahan antara seorang perempuan atau dengan seorang laki-laki. Tetapi jikalau seorang anak belum lahir dari subsistem perkawinan itu, sebenarnya sesungguhnya menurut pemahaman saya keluarga belum lahir. Yang lahir baru subsistem pasangan atau couple subsistem. Ini sekedar gambaran, ya. Ketika seorang perempuan dan seorang laki-laki mengikatkan diri, maka muncullah subsistem pernikahan atau pasangan atau perkawinan. Perempuan, PII itu perempuan sebagai istri dan sebagai ibu. LSA, laki-laki sebagai suami dan sebagai ayah. Nah, keluarga terbentuk kalau sudah ada anak. Anak pertama bisa lahir secara biologis, turunan secara biologis, atau anak angkat. Posisinya sama. Kalau sudah ada anak kedua, itu dalam bahasa Inggris namanya disebut dengan mungkin sibling subsystem, atau sibling subsystem, hubungan antara perkakaan dan peradian. Mungkin istilahnya sedikit aneh di Indonesia ya. Mungkin persaudaraan atau ya di situ. Berarti dalam sistem keluarga itu perikatan batinnya, attachmentnya, psycho-spiritual attachmentnya sangat kompleks. Nah, bisa kita bayangkan, maaf, bisa kita bayangkan ketika ayahnya seorang laki-laki sebagai seorang suami dan seorang ayah hilang, tidak ada. Dan itu berarti semuanya menumpuk ke perempuan sebagai istri sekaligus sebagai seorang ibu. Dan itu berarti meskipun suaminya secara hukum ada, tetapi dari sisi perspektif fatherless child, sebenarnya sistem perkawinannya tidak ada. Dan karena sistem perkawinan bukan hanya subsistem hukum, tetapi adalah perikatan. Secara langsung mungkin fisiknya masih ada. Tapi ketika dia tidak punya perikatan dengan istri atau dengan anaknya, sebenarnya subsistem yang ada itu mengalami kegoncangan. Sistem menjadi pincang. Atau di dalam bahasa Inggris sering kita sebut dengan disequilibrium system. Dengan kata lain, Bapak Ibu semua, ketika kita menolong dengan keterbatasan tertentu, barangkali yang ada masih seorang perempuan, seorang istri, dan seorang ibu, tentu
ketika kita mengatakan melakukan pertolongan kepada ibu atau kepada anak yang mengalami kehilangan faktor atau subsistem seorang laki-laki sebagai suami, sebagai ayah, itu berarti kita berusaha menata kembali ketidakseimbangan, kepincangan di dalam sistem keluarga. Tentu kita tidak akan membicarakan secara detail, karena ini persoalan sedikit harus kita kupas secara tuntas. Tadi sudah saya kemukakan, saya pikir jadi fatherless child berarti dialami oleh seorang anak yang berusia tumbuh kembang, ya, kalau boleh dikatakan juga sampai di usia remaja, sekitar usia 15, tergantung perkembangannya, kadang-kadang bisa lebih lambat, kadang-kadang bisa juga lebih cepat secara uh, fisik, tapi juga secara psikologis. Ya, bisa terjadi tanpa ayah itu atau fatherless itu, bisa juga ayah secara biologis, bisa juga ayah secara adopted atau ayah angkat. Ya. Bisa terjadi tubuhnya ayah memang hilang, pergi jauh, atau bisa juga sebenarnya ayahnya ada secara fisik. Mereka bersama tinggal dengan ayahnya, namun tidak memiliki atau tidak mempunyai perikatan batin, attachment secara psikologis, sosial, dan spiritual. Dan ini persoalan yang banyak terjadi di era disrupsi digital pada masa kini. Saya pikir ini hampir sama, tidak perlu saya kemukakan. Ya, sejauh yang saya alami di dalam menolong keluarga-keluarga, sebenarnya kita bisa membagi 5 pemicu atau 5 penyebab dari munculnya fatherless child. Yang pertama, misalnya ayah ibu bercerai. Ya, nah, ketika kita melihat statistik bahwa jumlah perceraian makin lama makin meningkat, itu berarti ada kemungkinan juga, tergantung nanti siapa yang menjadi pengasuh atau perawat selanjutnya ketika anak-anak berusia 6 sampai 12 tahun dan orang tuanya bercerai, bisa ikut ibunya atau ikut ayahnya, ya. Bisa juga sebenarnya ikut ayahnya. Tetapi ketika proses perceraian itu tidak berjalan dengan baik, perundingan tidak dipikirkan, disiapkan dengan baik dan sebagainya, bahkan mungkin ayahnya segera menikah lagi dengan orang lain, saya kira itu akan menimbulkan juga fatherless child. Meskipun anak itu hidup bersama dengan ayahnya ketika ayahnya sudah bercerai. Ayah selingkuh, ayah menikah lagi, ya, bisa secara resmi atau siri. Ayah menghilang, dalam bahasa Jawa minggat. Nah, sering terjadi ayah betul-betul hilang, mungkin karena tinggal jauh karena pekerjaan, tiba-tiba ayahnya tidak pernah kembali. Ya, bisa juga meninggal karena sakit, karena bunuh diri, dan peristiwa-peristiwa sejenis, atau dibunuh di dalam peristiwa perampokan. Misalnya mengalami bencana alam juga bisa menimbulkan ayah meninggal secara biologis. Juga mungkin karena migrasi, ayah bekerja di luar negeri dalam waktu yang relatif lama. Pekerjaan ayah, sebagai contoh, meskipun kita lihat ayahnya di rumah, tetapi karena ayahnya sibuk dengan pekerjaannya, tidak mempunyai psycho-spiritual attachment, perikatan batin dengan anaknya, bahkan juga mungkin ayahnya
bekerja secara remote di rumah dengan laptopnya, dengan gadgetnya. Tetapi jikalau ayah itu tidak mempunyai attachment secara psikospiritual dengan anaknya, bisa juga menjadi pemicu dari kehilangan sosok ayah, sosok di dalam pengertian fisik, tapi juga di dalam pengertian psikologis. Ayah bekerja di kota lain misalnya, apalagi dalam waktu yang relatif lama, tidak ada komunikasi yang dalam dengan anaknya, bisa juga menimbulkan fatherless child dalam arti secara psikologis. Ayah tinggal di tempat terpisah, bisa juga karena status sosial yang berbeda dengan sebelumnya, misalnya menjadi presiden, menjadi menteri yang tidak punya waktu lagi untuk anak-anaknya. Ya, kata Pak Prabowo, banyak pejabat kita yang sakit harus dirawat di rumah sakit. Barangkali itu juga menimbulkan detachment, keterpisahan bukan keterikatan secara emosional. Konflik hukum, korban politik, ya. Ketika saya masih muda, sejak mahasiswa, saya menangani korban politik, anak-anak yang masih berusia perkembangan dan pengasuhan dan perawatan di tahun 70-an. Itu berarti banyak anak-anak fatherless child, misalnya karena ayahnya tiba-tiba ditangkap, dibunuh, dibawa ke Pulau Buru, dibuang ke wilayah-wilayah yang lain. Dan ini menimbulkan juga anak-anak di usia formatif tadi mengalami fatherless child. Ya. Mungkin di beberapa negara ayah hilang, meninggal atau cacat karena perang sehingga tidak bisa menampilkan eh, sosok keayahannya. Itu juga bisa menimbulkan hal-hal yang kita sebut sebagai fenomena fatherless child. Mohon maaf kalau saya sebutkan ini bukan sebagai contoh, ada gambar dan sebagainya. Mohon maaf hanya untuk memperjelas dari proses kita. Mohon tidak menjadi contoh. Juga anak-anak yang lahir tanpa ayah karena mungkin juga pernikahan, bisa juga kehamilan di luar rencana yang normal. Artinya anak lahir tanpa ayah bisa secara biologis, bisa juga sebagai akibat kehamilan di luar perencanaan gadis dan bujang itu menikah, tetapi ayahnya sama sekali tidak punya ikatan batin atau perikatan batin, psycho-spiritual attachment dengan anak yang lahir. Dan itu bisa juga menimbulkan fenomena fatherless child. Yang kedua, faktor yang memungkinkan atau menyebabkan fatherless child adalah faktor relasional. Misalnya munculnya konflik perkawinan. Konflik perkawinan menyebabkan ayahnya atau anaknya tidak mempunyai perikatan batin yang kuat. Yang menarik, Bapak Ibu, saudara-saudari yang hadir, kelihatannya baik. Anak menjadi mediator ketika orang tuanya konflik. Dan ini sebenarnya anak itu berarti juga meskipun menjadi penengah, dia mengalami fatherless child, bahkan bukan hanya fatherless child, tetapi juga kehilangan sosok ibu dan ayahnya sebagai orang tuanya. Bisa juga karena komunikasi yang buruk, ya. Tadi sudah saya sebutkan di sana sini parental alienation itu berarti apa ya? Tidak memiliki relasi komunikasi yang dalam antara ayah dan anak-anaknya, baik anak-anak secara biologis, anak kandung maupun anak angkat, ya. Dan tidak jarang terjadi karena pengalaman masa lalu orang tuanya
Mungkin karena dia juga dididik dalam keluarga yang keseimbangan sistemnya tidak dalam, itu bisa juga orang tua atau ayah yang dididik dalam keluarga demikian bisa menimbulkan sikap atau tindakan di mana ayahnya tidak mampu membangun kelekatan perikatan batin sebagai ayah dengan anak atau dengan anak-anaknya. Yang ketiga, faktor psikologis. Ketidakmatangan emosional bisa juga terjadi orang yang menikah dan punya anak, tetapi dari sisi emosionalnya belum mencapai tingkat kematangan atau kesiapan untuk menjadi seorang suami dan juga menjadi seorang ayah. Luka masa lalu tadi sudah saya kemukakan, juga mungkin trauma antar generasi, ya. Pengalaman saya mendampingi generasi kedua dan ketiga, anak-anak korban politik di tahun 65, juga korban politik di generasi-generasi atau era-era berikutnya, saya kira juga bisa menimbulkan fatherless child. Masalah kesehatan mental, misalnya orang tuanya yang mengalami gangguan mental cukup berat seperti schizofrenia atau bahkan sangat berat seperti psikosis bisa juga menimbulkan ketidakadaan relasi perikatan batin yang dalam antara seorang ayah dengan anaknya sehingga juga bisa muncul fenomena fatherless. Kecanduan bisa juga menyebabkan kecanduan apapun, mungkin juga termasuk kecanduan rokok, kecanduan zat-zat psikotropika, kecanduan games, kecanduan menonton drama di medsos, itu juga bisa menimbulkan ayahnya terlalu asik dengan permainannya sendiri, dengan kecanduannya, dan tidak menciptakan atau tidak mampu menciptakan perikatan batin dengan anaknya, sehingga ada kemungkinan prevalensi kecenderungan anak untuk mengalami fatherless child ada kemungkinan besar. Mohon maaf kalau ini saya kemukakan, juga ada faktor risiko budaya dan keagamaan. Dalam arti ini bisa tradisi, bisa kebiasaan, bisa juga ajaran-ajaran budaya dan ajaran keagamaan. Bisa terjadi karena begitu menekankan peranan seorang laki-laki dan seorang ayah di dalam keluarga, ketika ada faktor-faktor pemicu atau faktor penyebab yang menyebabkan ayahnya hilang dalam tanda petik, itu juga bisa menimbulkan fatherless child. Ya. Beberapa pengalaman saya, misalnya karena ajaran budaya dan ajaran agama terlalu menekankan ayahnya sebagai seorang suami menjadi imam, ketika imam itu tidak ada dan anaknya belum siap memahami itu juga bisa menimbulkan kegoncangan sistem keluarga, kehilangan orientasi kehidupan, kehilangan makna kehidupan karena ayahnya terlalu diposisikan dalam kehidupan mereka sangat tinggi. Juga stereotip maskulinitas terlalu menekankan peranan seorang laki-laki di dalam kehidupan, itu bisa juga menimbulkan hal-hal yang tidak diinginkan, termasuk fenomena fatherless child ketika hal hal tertentu menyebabkan sosok ayahnya hilang secara psikologis atau juga secara fisik.
Anggapan bahwa pengasuhan adalah tugas ibu ini juga bisa menimbulkan hal-hal yang tidak kita inginkan karena peranan ayah itu seperti tidak ada dalam arti tanda eh, tanda petik ya. Krisis identitas kebapaan atau keayahan juga bisa menimbulkan uh, fatherless child, melakukan kekerasan. Mohon maaf kalau ada gambar ini juga sekedar contoh untuk memperjelas apa yang saya kemukakan, tetapi bukan untuk kita contoh. Terlalu otoriter, sering merendahkan anak, baik secara verbal maupun non-verbal. Tidak konsisten. Kadang-kadang seorang ayah berjanji atau mengemukakan sesuatu, apa yang diomongkan dengan apa yang dilakukan berbeda. Misalnya seorang ayah, kalau itu terjadi berulang-ulang dan berkelanjutan dalam waktu yang relatif lama, misalnya seorang ayah mengatakan kamu tuh anak ganteng, tapi sambil melintir telinganya atau menjambak rambutnya atau memukul kakinya atau tangannya, bahkan juga menonjok dadanya. Dan ini menimbulkan kebingungan dan bisa menimbulkan fatherless child karena dia merasa tidak ada ikatan batin dengan ayahnya. Jadi itu yang sering disebut dengan bisa menimbulkan dalam psikologi itu double bind ya. Karena ada metakomunikasi yang diomongkan dengan yang dilakukan itu berbeda. Dan bahkan di dalam sebuah penelitian, misalnya, Bapak Ibu bisa membaca buku-buku konseling keluarga. Juga hal ini saya jelaskan di dalam buku saya tentang fenomena double bind itu. Bukan hanya bisa mungkin menimbulkan fatherless child, tapi juga bisa menimbulkan anaknya mengalami gangguan jiwa berat seperti schizophrenia misalnya. Juga seorang ayah yang selalu menggunakan ancaman dan itu menimbulkan rasa takut. Maksudnya katanya untuk mendidik. Beberapa anak yang saya tangani selama beberapa apa beberapa puluh tahun belakangan ini sering terjadi anaknya yang mengalami ancaman dan menimbulkan ketakutan karena ayahnya merasa bahwa kekerasan itu adalah bagian dari pendidikan untuk menciptakan apa ya perilaku disiplin dan itu bisa juga menimbulkan fatherless child dan tidak jarang anaknya melakukan hal-hal yang tidak diinginkan baik membahayakan dirinya sendiri maupun membawa eh, bahaya untuk sekitarnya. Nah, ini yang bagian terakhir kita kaitkan dengan era disrupsi digital. Gangguan digital memang sangat mengganggu kehidupan kita jikalau kita terlalu mencintai atau dicintai oleh digital. Ya, pengalaman saya akhir-akhir ini banyak ayah yang lebih suka berdiskusi bangun pagi atau bangun malam berdiskusi dengan ChatGPT. Karena mereka merasa itu kalau di ChatGPT itu netral. ChatGPT tidak menilai orang secara subjektif, tetapi secara objektif. Sedang ketika orang itu atau ayah itu melakukan komunikasi dengan anaknya, tidak jarang ketika di masa atau pada masa akhir-akhir masa perkembangan, misalnya usia 10-12 tahun,
bisa terjadi anaknya mulai membantah. Jadi digital bisa mengganggu komunikasi antara atau perikatan antara ayah dan anaknya. Juga kecanduan gawai, digital displacement sering terjadi juga kalau anak-anak kecil di bawah 6 tahun atau sekitar 5-4 tahun karena ayahnya sibuk, kemudian anaknya mengganggunya sehingga dia diberi ya kalau kita lihat juga di komunitas keagamaan ini terjadi supaya tidak mengganggu ibadah anaknya diminta untuk melihat games atau apa itu dan mereka asik dan itu anaknya lebih menciptakan perikatan batin dengan games yang diberikan oleh orang tuanya tidak mempunyai perikatan batin dengan ayahnya dan itu fenomena ini juga bisa menimbulkan hal-hal yang tidak diinginkan, termasuk fatherless child. Tergantung banyak faktor sebenarnya kita tidak sempat membicarakannya. Selanjutnya, kesenjangan generasi digital saya kira juga bisa menyebabkan fatherless child. Ya, ayahnya misalnya tidak bisa mengikuti perkembangan zaman karena latar belakang pendidikan dan kehidupannya yang terbatas misalnya. Kehidupan virtual yang menggantikan relasi nyata, ya. Seorang ayah lebih asik dengan melihat, mendengarkan musik, melihat drama, yang sekarang yang sedang marak-maraknya um, ada short video dengan berbagai cerita dari seluruh kehidupan, termasuk yang panas-panas juga banyak sekali muncul, cerita yang diulang-ulang dan sebagainya. Kadang saya coba melihatnya sejauh mana itu mempengaruhi kehidupan anak-anak, bisa juga mempengaruhi kehidupan anak sampai anak mengalami fenomena fatherless child karena kehidupan virtual yang sangat menggantikan eh, relasi atau komunikasi atau perikatan batin yang nyata. Karir bisa juga menyebabkan pencapaian ekonomi terlalu mengejar faktor finansial di dalam kehidupannya, mungkin juga konsumsinya, status sosialnya, jaringan profesionalnya, tidak boleh tidak harus berkomunikasi, berkoordinasi secara profesional, baik dari sisi pekerjaan maupun profesinya, tidak jarang perikatan batin dengan anaknya menjadi berkurang. Hiburan digital di sana sini tadi sudah saya kemukakan, juga kehidupan virtual yang sekarang ini mulai marak misalnya. AI menciptakan asisten, bahkan AI juga bisa menciptakan pacar, menciptakan hal-hal yang aneh dalam arti hubungan antara suami dan istri atau antara seorang laki-laki dan seorang perempuan. Kalau hal itu tidak bisa diatasi dengan baik, bisa juga menimbulkan fatherless child. Kalau kita kaitkan dengan proses kehilangan sosok ayah, kehilangan citra ayah, bisa juga fatherless child tadi menimbulkan hal-hal yang hampir sama dengan ketika orang atau anak mengalami kehilangan ayahnya karena meninggal dunia karena mengalami penyakit yang tidak bisa disembuhkan. Misalnya dampak primernya marah atau jengkel atau kecewa dengan orang tuanya. Sayangnya anak-anak di usia perkembangan dari 6 sampai 12 tahun tadi mungkin belum bisa
mengekspresikan balik perasaan-perasaan yang muncul di dalam hatinya. Sehingga itu disimpan. Dan di dalam beberapa kasus, Bapak Ibu, saudara-saudari mungkin bisa melihat cerita di media sosial kalau ada orang yang melakukan pembunuhan yang disebabkan oleh dendam kesumat. Mungkin kalau Bapak Ibu bisa meneliti kasusnya, bisa juga itu disebabkan atau dipicu karena anak mengalami fenomena fatherless ya. Bisa juga permusuhan antar kelompok, kemarahan individu dikembangkan menjadi eh, kemarahan komunal, kemarahan komunitas, ya. Mungkin juga bisa menimbulkan perang antar suku, antar kelompok, antar bahkan mungkin juga antar bangsa yang tidak pernah selesai. Ya. Nah, apakah perang antara Israel dan Palestina juga akibat dari fatherless child di dalam Alkitab, misalnya fenomena Abraham, eh, Ishak atau Ismail misalnya, itu kan bisa kita gali secara historis atau paling tidak dalam cerita-cerita keagamaan yang kita pelajari. Dalam jangka panjang bisa menimbulkan post-traumatic stress disorder dengan segala dampak psikospiritualnya. Bisa juga menimbulkan kecewa pada Tuhan. Long term bisa meninggalkan komunitas keagamaannya. Beberapa orang kalau kita melihat sejarah dunia, ada orang juga menjadi uh, ateis dan sebagainya, tidak lagi percaya kepada Tuhan dan sebagainya. Bahkan juga anti agama atau anti komunitas keagamaan lain yang sangat apa ya? Kalau kita melihat apologetika, saling serang menyerang di tokoh agama, hampir semua tokoh agama di televisi bisa kita lihat apakah orang yang begitu menggebu-gebu membela kelompoknya, membela ajarannya, apakah itu benar secara rasional tidak, melupakan menciptakan komunikasi yang baik, menciptakan hubungan yang dialogis yang baik dengan komunitas keagamaan lain atau komunitas etnis yang lain, barangkali itu juga bisa disebabkan oleh tokoh atau orang yang ditokohkan karena pengalaman father child-nya. Bisa juga orang yang mengalami fatherless child merasa rendah diri, merasa tidak ada harganya, merasa serba ragu-ragu, mengalami kesepian dan kesendirian yang sangat dalam, dan juga bisa melukai diri sendiri, dan kemungkinan juga bisa berusaha bunuh diri. Bisa juga mempengaruhi kemampuan atau kecerdasan emosinya. Orang itu bisa gampang terluka, gampang tertusuk, bisa juga overthinking, bisa juga mengalami attachment issue, social attachment issue, seperti fobia sosial, sulit bekerja sama dengan orang lain. Ada juga yang suka usil, gosip, nyinyir, dan bullying. Ya. Bapak Ibu bisa, saudara-saudari bisa melihat tokoh-tokoh politik kita di panggung medsos, bisa melihat apakah yang suka usil, suka nyinyir, suka gosip, suka bullying itu adalah mungkin kalau ditelusuri secara mendalam akibat dari fatherless child di usia perkembangan waktu usia dini. Bisa juga mengalami isu trust and authority issues, gampang curiga,
tidak memiliki teman dekat, suka melanggar aturan dengan berbagai alasan, tak percaya pada atasan, tak percaya pada komunitas keagamaan, dan juga mungkin tidak percaya kepada lembaga keagamaan. Kalau di komunitas kita ada yang suka bersikap semacam itu, barangkali juga bisa ditelusuri lebih dalam apakah pada waktu kecil, pada waktu masa perkembangannya mengalami fatherless child. Bisa juga mengalami spiritual disconnection, misalnya tidak mampu berhubungan dengan Sang Pencipta misalnya, keagamaannya tidak otentik, ya, misalnya Tuhan Allah dianggap sebagai penambal bocor, kadang-kadang secara ekstrim juga iman secara fatalistik, tak mampu menemukan nilai, tujuan, dan arah komitmen ke hidup, tak suka kegiatan keagamaan, tetapi mungkin juga suka melanggar aturan keagamaan, ya. Antara yang diomongkan, antara yang diakini sebagai kebenaran, tidak sama dengan yang dilakukannya di dalam kehidupan sehari-harinya. Jadi itu yang juga menyebabkan banyak tokoh-tokoh agama yang barangkali jatuh karena tindakan-tindakan yang menyimpang dengan moralitas masyarakat atau moralitas umum, atau tindakannya sangat berbeda dengan apa yang dia ajarkan. Tadi sudah saya kemukakan, Bapak Ibu semua, sebenarnya kehilangan figur ayah, kehilangan sosok ayah bisa menimbulkan hal-hal yang tidak kita inginkan pada masa depan anak itu, baik ketika dia berusia remaja, ketika dia berusia pemuda, berusia dewasa, dan usia-usia selanjutnya. Mohon maaf saudara-saudari kalau Bapak Ibu yang tidak beragama Kristen barangkali apa yang saya kemukakan tidak berkenan di hati Bapak Ibu semua. Juga mungkin di lingkungan Protestan yang kurang memahami peranan Bunda Maria. Saya sendiri bukan orang Katolik ya, mohon maaf. Tapi setelah saya membaca peranan Bunda Maria, sangat baik kalau kita pelajari, kita refleksikan, dan kita pakai untuk juga menangani fenomena fatherless child. Informasi yang saya temukan mungkin berbeda dengan pengalaman dan pemahaman Bapak Ibu semua. Jadi mohon maaf kalau nanti juga saya mengemban informasi yang mungkin berbeda dengan keyakinan Bapak Ibu semua sampai saat ini. Jadi menurut salah satu cerita di luar Alkitab, cerita tradisi ya, Yusuf meninggal tak lama setelah Yesus disunat. Dan itu sunatnya orang Yahudi kan bukan seperti sunatnya orang Jawa sesudah masa akil balik ya. Dan itu berarti bahwa Ibu Maria, atau kita sebut Bunda Maria, itu menjadi pengasuh tunggal akan bayi Yesus dan ketika Yesus mengalami masa remaja. Dan itu sebabnya menarik perhatian kita karena ayah secara biologis dari Yesus, Tuhan Yesus, kita orang Kristen menyebutnya Tuhan Yesus, mereframe
menafsirkan ulang bahwa Allah itu sebagai Bapa dan Yesus menyebut Tuhan Allah itu sebagai Bapa, tentu keyakinan dan penghayatan hidup Yesus dan demikian sangat berbeda dari tradisi Yahudi atau dari tradisi yang ada di kitab Perjanjian Lama. Kalau itu betul, tafsiran saya, Yesus mereframe Allah sebagai Bapa karena dia juga fatherless. Saya yakin boleh menduga bahwa itu jugalah yang dilakukan oleh Bunda Maria. Barangkali di sana sini, ya, menarik, bukan Bunda Maria tidak menyebut Allah sebagai ibu, tetapi untuk menutup lubang perbedaan itu, maka mungkin juga Bunda Maria menolong Yesus sehingga mereframe bahwa Tuhan Allah yang semula tidak disebut Bapa menjadi Allah sebagai Bapa. Itu berarti bahwa Yesus sebagai manusia melakukan refleksi teologis yang sangat ontektik dengan kehidupan dan pengalaman hidupnya. Jadi tidak salah dalam proses psikologis ini, Yesus selalu mengatakan dan berulang-ulang mengatakan bahwa saya sama dengan Bapa. Dan ini menarik dalam arti secara teologis. Mohon maaf kalau pikiran saya bisa juga keliru, nanti bisa didiskusikan. Kalau kita lihat selanjutnya, Bunda Maria juga dengan setia mendampingi Yesus di usia tumbuh kembangnya, formatif yes tadi sudah saya kemukakan. Bahkan mungkin satu-satunya perempuan yang begitu taat mendampingi Yesus ketika sampai di kayu salib. Dan ini membuktikan bahwa peranan seorang ibu ketika anaknya kehilangan sosok ayahnya, ibu ini bisa mendampingi dengan setia anaknya secara tuntas sampai visi, boleh dikatakan sampai visi dan misi ayahnya, bapaknya di dunia dan bapaknya di surga, sampai tuntas. Di sini menarik Bapak Ibu semua, bagaimana pengasuhan Bunda Maria ini menafsirkan ulang peranan Tuhan Allahnya, peranan dia, dan peranan anaknya yang mengalami fatherless. Secara duniawi dia kehilangan father atau fatherless, tetapi secara kehidupan spiritual Yesus Tuhan tidak kehilangan sosok ayah. Dan ini berarti barangkali di komunitas-komunitas keagamaan betapa pentingnya mengembangkan peran yang lebih besar untuk pengasuhan anak, bukan hanya secara fisik, tetapi juga secara psikospiritual. Kalau kita lihat selanjutnya, banyak suster-suster, biarawati Katolik, mungkin lebih banyak kalau dibandingkan dengan lingkungan Protestan dan komunitas keagamaan lain yang bersedia mencurahkan hidupnya untuk menolong
misalnya anak-anak yang lahir atau anak-anak yang lahir karena kehamilan tanpa rencana yang baik. Ya, hampir setiap kota besar di Indonesia kita bisa melihat komunitas suster Katolik bersedia mengorbankan waktu menjadi ibu yang baik, menjadi pengganti ibu yang baik, juga bahkan mengganti ayah yang baik. Anak-anak baik ketika bayi, baik ketika masa anak-anak, baik ketika masa remaja, ketika mereka merasa mengalami fatherless. Dan ini menarik. Mungkin perlu juga dilihat dari sisi komunitas Protestan, ya, apakah ada kelompok yang betul-betul memfokuskan itu. Dan saya pikir ini perlu kita pahami bersama. Mengingat waktunya, saya pikir saya akan langsung ke 518 sampai 517. Tadi di sana sini sudah disebutkan. Di dalam buku saya yang baru juga saya kemukakan di sana sini dengan berbagai teknik yang sangat praktis bisa dilakukan. Sayang kita tidak punya waktu untuk membahasnya. Mungkin lain kali kita bisa bahas. Saya pikir untuk menangani fatherless child yang makin hari makin meningkat jumlahnya ini, sangat penting kita mencoba menolong orang tua untuk mengembangkan free digital time digantikan dengan we time. Barangkali perlu dipikirkan free digital, free HP, jam-jam tertentu untuk menciptakan komunikasi antara anggota keluarga atau antara subsistem di dalam keluarga. Kalau kita mengikuti pola asuh Bunda Maria tadi, sebagian sudah saya sebutkan, para suster juga menggantikan itu, tapi itu biasanya kelompok-kelompok biarawati. Nah, apakah komunitas keagamaan termasuk gereja ketika di dalam anggotanya atau di antara warganya dan di antara warga masyarakatnya ada yang mengalami fatherless child di era digital ini, bisakah mengganti ayah dan ibu? Barangkali di masa kehidupan zaman dulu, ketika agraris di desa, ya pasti ada orang tua yang menjadi pengganti ayahnya, bibinya mengganti ayahnya yang fatherless tadi, pamannya juga bisa, uh, kakek neneknya juga bisa. Tetapi dalam kehidupan sekarang yang makin kompleks, saya kira hal-hal itu makin lama makin berkurang. Ya, pengalaman saya hidup di desa, bahkan juga masyarakat sekitarnya sangat mengasihi anak yang fatherless, mengasuhnya, memberi makan, memberi tempat untuk tidur, menjadi bagian untuk menciptakan perikatan spiritual, perikatan batin, perikatan psikologis, sehingga anak-anak yang mengalami fatherless tadi masih dianggap sebagai bagian dari komunitas dan akhirnya sampai dewasa mereka bisa menerima dengan baik dan mengelola kehidupannya dengan baik dan akhirnya ibu yang ditinggalkan oleh suaminya dan oleh ayah anak-anaknya juga bisa mengelola kembali, menata kembali keseimbangan eh, perikatannya, keluarga, perikatan keluarganya, meskipun anaknya tetap fatherless. Ketika kita melakukan upaya pertolongan terpadu kepada keluarga yang mengalami
fenomena fatherless, saya pikir saya ingin mengumpulkan tiga upaya. Yang pertama pencegahan, yang kedua intervensinya, yang ketiga tentang pemulihannya atau rehabilitasinya. Betapa pentingnya juga di dalam persiapan perkawinan, jikalau Bapak Ibu dan saudara-saudari melakukan semacam kursus persiapan pernikahan. Ada beberapa komunitas gereja yang menyebut sebagai konseling pernikahan. Saya pikir kita juga harus secara rasional mengemukakan kemungkinan fatherless ini. Jadi kita tidak menutupi seolah-olah kalau nanti sudah menikah, sudah diberkati di gereja, semua akan beres. Dan saya pikir harus mulai semacam membayangkan, mengantisipasi. Ketika hal itu terjadi, apa yang dilakukan? Ketika itu terjadi, apa yang seharusnya ditawarkan oleh komunitas keagamaannya atau komunitas gerejanya untuk menolong ketika seorang ibu terpaksa dengan mungkin sebagai sebuah kecelakaan, saya sebut begitu, karena tidak ada seorang perempuan sebagai istri dan sebagai ibu membayangkan kalau nanti anaknya akan fatherless. Saya pikir ini perlu dikemukakan dan coba menemukan kiat-kiat kalau itu terjadi, bagaimana nanti, juga apa kontribusi komunitas gerejanya, komunitas berimannya untuk menolongnya. Saya pikir ini penting perlu dilakukan. Mungkin lewat mimbar gereja, pengumuman warta gereja, pembinaan, retret, acara, dan sebagainya, baik luring maupun daring, saya pikir hal itu perlu dibicarakan meskipun harus dilakukan secara arif dan biasanya. Arif dan bijaksana, sorry. Ya. Dan itu berarti sekali lagi komunitas gereja, komunitas beriman perlu menawarkan dan menyediakan layanan pertolongan sejak dini. Jangan menunggu persoalan sudah mencapai klimaksnya. Dengan kata lain, mulai mengemukakan hal ini ketika ada konseling pernikahan, persiapan, percakapan, persiapan pernikahan dan sebagainya. Eh, Tentu bukan berarti bahwa kita punya punya prognosis, punya perkiraan bahwa nanti akan terjadi, tetapi saya kira jauh akan lebih baik sekali lagi jikalau hal itu dikemukakan secara terbuka, dampak-dampak negatifnya. Dengan jalan itu semoga juga calon ayah tidak melakukan hal-hal yang sengaja dilakukan sehingga menimbulkan anaknya mengalami fatherless. Saya pikir ini perlu dilakukan. Ketika upaya-upaya pencegahan sudah dilakukan tetapi masih bobol, masih terjadi karena berbagai faktor, saya pikir juga pentingnya menciptakan, menyediakan, menawarkan pertolongan ketika hal itu sudah terjadi. Stigma-stigma negatif, tudingan-tudingan negatif tentang fatherless child atau tentang istri ibu yang yang mungkin tidak disengaja juga atau di luar keinginannya anaknya menjadi
fatherless child saya kira perlu dihilangkan melalui berbagai cara, melalui penjelasan-penjelasan yang jelas, sehingga meskipun itu terjadi, pertolongan baik secara non-profesional maupun profesional, saya pikir itu perlu dilakukan. Dan itu berarti tentu saya sebagai bagian dari Adpin mendorong gereja-gereja makin menyediakan tenaga-tenaga penolong yang bersedia menolong, baik menolong dalam arti tingkat primer, menolong kasus-kasus yang sederhana, maupun penolong-penolong kasus yang sangat kompleks, atau untuk sementara disebut sebagai konselor psikospiritual oleh Akpin. Pasca atau postvention atau rehabilitasi. Bapak Ibu, mohon maaf, memang di dalam kehidupan sehari-hari kadang-kadang kita tidak membedakan antara penyembuhan, healing, dan rehabilitasi, rehabilitating. Jadi ketika kita bicara mengenai upaya komprehensif, upaya terpadu dalam menolong orang lain yang fatherless itu, sebaiknya kita pertama mencegah atau prevention. Bisa juga prevention itu ada promotion. Kalau tadi salah satu sebabnya fatherless itu masalah komunikasi, masalah perikatan batin, tentu tidak cukup komunitas keagamaan termasuk komunitas gereja atau masyarakat hanya menjelaskan pentingnya cinta kasih. Tapi bagaimana komunitas keagamaannya juga melatih how to bagaimana melakukan secara berkelanjutan cinta kasih itu misalnya. Jadi biasanya komunitas keagamaan kan hanya verbal. Oh, harus suami itu harus begini. Begini atau begitu. Tetapi hal yang paling sederhana pun misalnya bagaimana seorang suami yang melakukan kesalahan kemudian minta maaf secara tulus. Itu di pikirannya tahu, tapi di perilakunya belum tahu. Nah, itu tugas komunitas keagamaan termasuk tugas komunitas gereja melatih warganya untuk melakukan itu, bukan hanya di sini tetapi di situ. Ya, di perilaku. Dan itu harus dilatih. Kalau zaman dulu latihannya di masyarakat. Sekarang masyarakat di dalam era digital ini sudah berbeda dengan masa yang lalu. Oleh sebab itu saya kira komunitas keagamaan punya kewajiban, punya panggilan, bukan hanya menceritakan, mewartakan, tapi juga melatih untuk menolong keluarga-keluarga yang fatherless, tapi juga keluarga-keluarga yang mengalami pergumulan yang lain. Saya pikir juga perlu mungkin menggunakan kelompok-kelompok tertentu, apakah bisa mereframe sedikit, misalnya kelompok tumbuh bersama, kelompok pemahaman Alkitab, kelompok diskusi, kelompok apa namanya, ibadah rumah tangga misalnya, di reframe menjadi semacam kelompok saling mendukung, yang saya sebut dengan growth group. Khususnya juga untuk anak-anak yang fatherless. Dan juga keluarganya, tentu apakah itu ayahnya atau bundanya, ibunya yang mestinya bundanya ya, bukan ayahnya ya. Tapi kalau bisa tahu juga mungkin bukan hanya fatherless tapi motherless. Dan ini berarti bahwa komunitas keagamaan mungkin dalam tanda petik menjadi pengganti ayah, mereframe pemahaman-pemahaman kita sehingga kita juga mampu sesudah menolong orang yang mengalami fatherless, kemudian juga
mampu meneruskan supaya hasil dari pertolongan konseling dan terapi itu tetap bertahan berkelanjutan, ibu dan anaknya bisa meneruskan eh, kehidupannya meskipun anaknya pernah mengalami fatherless. Nah, ini yang tadi saya kemukakan, buku terbitan baru Akpin, mudah-mudahan bisa menolong Bapak Ibu semua. Kalau begitu, saya kembalikan ke Mbak Dina. Terima kasih atas waktu yang diberikan kepada saya. Mudah-mudahan ini bisa menjadi pemancing dari diskusi berikutnya. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Toto. Sebelum kita ke sesi tanya jawab, saya meminta kesediaan dari Bapak Ibu semua untuk open cam, kita akan berfoto bersama. Baik, terima kasih. Selamat malam Pak Toto Selamat dan malam, semuanya. Pak Loisan. Selamat malam Pak Lukas Eko. Abang Salam Pak. Silaban. Ketemu lagi, Pak. Selamat malam, terima kasih. Ya, baik. Sebelumnya terima kasih Pak Toto dan Bu Lina. Sesuatu yang menarik ya ketika kita bahas tentang fatherless ini. Nah, eh, sedikit yang saya tangkap tadi, ketika seseorang mengalami fatherless itu karena kehilangan sosok ayah, yang dimana tadi ada beberapa penyebab hilangnya image ayah tersebut. Nah, yang ingin saya tanyakan itu seperti ini, Mbak. Misalkan contoh ini, eh, ayah atau suami ini dia meninggal ataupun pergi atau minggat, dan kemudian si istrinya ini menikah kembali. Nah, di awalnya kan si anak ini telah mengalami fatherless karena ayahnya yang sebelumnya, yang pertama itu telah udah nggak ada, dia udah mengalami fatherless. Nah, ketika si istri ini menikah kembali dan dia memiliki ayah sambung, apakah fatherless ini dapat di apa ya, dapat ter, terpulihkan gitu Pak dengan adanya ayah sambung ini, atau memang momentumnya itu ya hanya sekali ketika sudah terjadi, ya memang harus dipulihkan dengan melalui konseling begitu, atau apakah tetap bisa terpulihkan ya melalui proses itu tadi ketika ada ayah sambung ataupun si istrinya itu, ibunya menikah dengan pria lain lagi begitu. Mungkin seperti itu Pak Toto. Terima kasih. Terima kasih. Untuk itu banyak faktor, Pak ya, Pak Loisan, Bang Silaban. Banyak faktor secara internal. Pertama tentu juga tergantung usia anak yang fatherless tadi, ya. Tapi pengalaman saya selama ini belum tentu ketika ada ayah tiri, fatherless-nya sudah hilang. Bahkan tidak jarang justru makin parah. Father yang betul sudah hilang, apalagi kalau father yang baru tadi, ayah yang baru tadi tidak apa ya, tidak bersikap melakukan atau menunjukkan perilaku yang dia pikirkan. Tetapi pertama-tama biasanya saya baru menangani seorang gadis usia SMP kelas 1 yang bapaknya meninggal kira-kira 4 tahun lalu. Mungkin karena dijodohkan oleh keluarga supaya ibu tadi menikah lagi daripada sendiri dan sebagainya. Justru itu anaknya sangat marah, sangat berontak. Bahkan dia mengatakan pada saya di pernikahan ibunya, di upacara pernikahan di gereja tidak akan hadir. Dan jikalau sosok ayah yang baru itu tidak apa tidak berperilaku, tidak bersikap seperti yang diharapkan, itu mungkin bisa lebih parah. Dan pengalaman saya beberapa kali, bisa anaknya jadi yang pergi dari rumah, lebih baik minta kos atau kerja. Jadi
tergantung faktor internal, sejauh mana si anak itu memiliki apa ya, memiliki ketahanan jiwa untuk mengalami fatherless. Juga tergantung apakah ada penolong, tentu penolong itu paling dekat adalah lingkungan keluarganya. Kalau tidak ada penolongan profesional, tergantung juga faktor yang baru tadi, Pak. Suami yang baru tadi, ayah yang baru belum tentu. Bahkan mungkin tahun lalu ibunya meyakinkan anaknya bahwa kamu tuh bodoh dicarikan pengganti ayahmu kok kamu tidak mau, itu justru sama. Dia tidak hadir di upacara pernikahannya. Bahkan mungkin selama 2 tahun ini dia tidak pulang ke rumah. Di sini contoh sederhana. Tidak secara otomatis ketika ibunya menikah lagi, apalagi tidak melalui perundingan percakapan yang panjang sampai anaknya betul-betul siap. Meskipun pengalaman pengalaman saya ketika ditanya ibunya mau menikah lagi, oke, tetapi sesudah menikah tentu ada masalah-masalah yang lain. Sekali lagi ada faktor internal, kebatinan anak itu, tapi juga faktor luar. Itu Pak, termasuk sikap ibunya ketika mau menikah, juga sikap keluarganya, apalagi kalau proses itu tidak melibatkan, pernikahan baru itu tidak melibatkan anak secara hati-hati. Dan tidak jarang menjadi perpecahan yang luar biasa. Saya menangani ibunya ditinggalkan suaminya meninggal, 3 bulan ibunya sudah hidup dengan orang lain. Dan anak-anaknya baru tahu kalau ternyata ibunya ketika ayahnya sakit itu punya eh, selingkuhan. Dan itu anaknya masih kelas 3 kelas 4 Pak. Itu pemberontakan. Dan itu sekali lagi banyak faktor, termasuk faktor internal anak itu dan faktor eksternal anak itu. Terima kasih. Baik, Mudah-mudahan menjawab Pak Luisan. terima kasih Pak Totok. Ya, Baik, terima kasih Pak Luiskan. Apakah ada tanggapan atau pertanyaan dari Bapak Ibu yang lain? Kalau tadi di awal fatherless child itu ada usianya ya, usia pertumbuhan dari 6 sampai 12 tahun. Kalau itu terjadi pada anak yang sudah dewasa, Pak, ya mahasiswa, semester mahasiswa begitu, Pak. Itu apakah juga sama, Pak ya, penanganannya? Resiko-resikonya juga sama ya, Pak? saya bisa jawab persis. Mbak Lina, saya langsung atau menunggu dari Mbak Lina nih? Sekalian saja, Pak. Oke, langsung ya. Oke. Sekali lagi juga tergantung itu Bu ya, faktor internal, kepribadian anak itu, juga faktor eksternal ya, artinya. Faktor internal termasuk sejauh mana resiliensi atau ketahanan mental remaja tadi menghadapi situasi itu. Nah, tentu sedikit berbeda, mungkin bisa sedikit berbeda karena anak remaja dan orang yang sudah lebih dewasa, usia pemuda, usia dewasa tentu pemikirannya agak seimbang kalau boleh dikatakan dengan pengalaman perasaannya. Sehingga bisa dikatakan dampaknya mungkin bisa sama, mungkin bisa tidak. Karena kalau dia sudah berusia remaja, dia kan bisa berpikir secara lebih rasional. Itu jawaban saya, Ibu Ken. Iya Dampaknya Pak, bisa terima sama, kasih. dampaknya bisa berbeda. Karena saat ini saya juga sedang menangani kasus seperti itu, tapi memang anaknya sudah dewasa, Pak.
apa yang disampaikan dalam Pak Totok tadi, penyebab dari fatherless itu tadi salah satunya karena terjadi perselingkuhan begitu bapaknya. Sehingga kemudian dia kehilangan kepercayaan, kehilangan figur bapak, kemudian dia sangat membenci bapaknya, tidak bisa Ya. memaafkan, seperti itu Pak. Apalagi kalau pernikahannya ibunya tergesa-gesa, tidak melalui proses yang itu. Atau belum sampai menikah lagi ibunya, Mbak. Oh tidak terjadi perceraian, hanya karena bapaknya itu Ya, selingkuh. oke, iya. Iya. Itu Terima tergantung kasih. juga aliansi aliansi yang terjadi secara sistemik, konstelasi keluarga. Ya, Bisa kalau dia punya hubungan yang dalam dengan anaknya, dengan ayahnya juga sangat kecewa. Dia tidak ya, pernah membayangkan kalau ayahnya begitu. Dia merasa tertipu, dia merasa kecewa, dia merasa marah. ya, Apalagi kalau hubungan dengan ayahnya tidak dalam, dia di pihak ibu bisa juga sangat kecewa, sangat marah karena dia menjadi pembela ibunya. Jadi bisa juga kedua itu sangat sulit diprediksi apa dampak dari fatherless tadi. Itu Mbak. Harus iya dilihat Pak. dari kasus per kasus. Ya, itu. Iya, memang betul. Terima kasih Pak. Ya, Baik, terima kasih Ibu Ken. Kita ke kolom chat dulu. ada Mbak. Ada tanggapan, ada yang meminta tanggapan dari Bapak Lukas. Tema fatherless di Indonesia semakin parah. Hasil pendataan keluarga tahun 2025 yang dilakukan oleh Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga menunjukkan bahwa 25,8% anak Indonesia mengalami kondisi fatherless. Artinya, sekitar 1 dari 4 anak tumbuh tanpa keterlibatan ayah yang memadai dalam kehidupan sehari-hari. Sebelumnya, data UNICEF tahun 2021 menunjukkan bahwa sekitar 20,9% anak Indonesia menghadapi fenomena fatherless. Namun, hasil pendataan terbaru tahun 2025 memperlihatkan kenaikan menjadi 25,8%. Kita tahu karena besarnya persoalan ini, pemerintah meluncurkan berbagai program, antara lain Gerakan Ayah Mengambil Rapor atau Gemar, Gerakan Ayah Mengantar Anak Sekolah, Kelas Ayah Teladan, Program Penguatan Peran Ayah dalam Keluarga. Persoalan kita, apa yang kita lakukan, apa yang gereja lakukan? Mohon tanggapannya. Terima kasih. Makasih Pak Lukas. Saya pikir Pak Lukas sendiri pasti punya pikiran-pikiran tertentu yang bisa disampaikan nanti Pak ya. Gerakan-gerakan tadi bisa efektif, bisa juga tidak. Sejauh yang saya pahami, mungkin pemahaman saya bisa salah atau pengamatan bisa salah. Kalau kegiatan-kegiatan itu hanya apa dipahami sebagai menambah kegiatan, saya pikir tidak akan menolong ya. Dan tentu sebaiknya kegiatan-kegiatan itu bukan hanya sebagai acara dan acara, tapi mungkin sejauh mana itu juga melibatkan semacam tindakan pertolongan, ya. Kalau itu hanya menambah kegiatan tanpa ada apa semacam latihan atau semacam usaha untuk meningkatkan perikatan kebatinan antara ayah dan anak, saya pikir itu mungkin kurang kurang bermanfaat, Pak ya. Tapi kalau menurut saya yang jauh lebih penting adalah bagaimana meningkatkan dengan latihan-latihan tertentu, dengan program-program yang lebih mendalam untuk meningkatkan perikatan batin tadi, Pak.
Karena kan bisa juga ayahnya menjemput anaknya, tetapi tidak ada komunikasi batin, saya pikir. Nah, kalau di lingkungan komunitas keagamaan, saya pikir barangkali saya masih ingat seruan Sekum PGI di satu sidang eh, gerejawi yang besar mengatakan bahwa gereja sibuk dengan acara dan upacara meriah, tetapi tidak melihat apa yang terjadi di luar sana. Itu persis himbauan Paus Leo mengatakan gereja terlalu banyak melakukan ini, melakukan itu. Lupa bahwa di luar sana terjadi perang, termasuk masalah-masalah keluarga begitu peningkatannya begitu tajam dari waktu ke waktu. Saya pikir menarik peringatan itu. Barangkali gereja perlu mungkin uh, usulan saya bisa salah Pak ya, mengurangi upacara dan acara, tapi meningkatkan betapa pentingnya meningkatkan komunitas fellowship, perikatan kebatinan di antara eh, keluarga itu, anggota keluarga. Tadi salah satu usulan saya, kursus atau apa namanya, konseling persiapan pernikahan, barangkali harus dikemukakan secara jujur kemungkinan-kemungkinan itu, dan mungkin juga suami istri diajak untuk berkomitmen, kecuali hal-hal tertentu, misalnya meninggal karena sakit, eh, komitmen mereka untuk sungguh-sungguh menjaga agar fatherless tidak terjadi di dalam keluarga, betul-betul melalui peningkatan perikatan batin. Usulan saya sederhana, tentu retret untuk keluarga harus dilakukan secara bertahap, bahkan mungkin juga bertingkat. Misalnya ketika perkawinan 5 tahun, perkawinan 10 tahun, perkawinan 15 tahun, eh, dan itu perlu dilakukan. Khususnya kasus-kasus perselingkuhan, perceraian, pengalaman saya selama ini menangani konseling, biasanya itu perkawinan berusia sekitar 15 sampai 20 tahun. Keluarga yang baik-baik, suami istri yang memiliki hubungan yang baik dari sisi luar, bahkan mereka keduanya aktivis komunitas gereja juga, ternyata mereka melakukan perselingkuhan. Nah, ini kan mereka mengalami apa Pak ya? Perkawinan itu mengalami naik terus, kemudian flat dan turun. Seperti organisasi itu usianya naik, flat, turun. Saya kira ini menurut pengalaman saya kira gereja perlu membuat satu program yang berkelanjutan. Paling tidak ketika perkawinan sudah usia 15 sampai 20 tahun, kedua pasangan berusia 40 sampai 50 tahunan, saya pikir perlu ada program yang betul-betul holistik dari sisi fisik, dari sisi mental, dari sisi sosial, juga dari sisi spiritual. Dan kalau boleh jujur, pengalaman saya selama ini mengajarkan bahwa hubungan seks, maaf ibu yang masih single ya, hubungan seks itu adalah bagian integral dari perkawinan. Dan itu yang sering dihindari oleh gereja untuk berbicara secara terbuka dalam hubungan suami istri secara juga seksual. Dan mungkin cara ini juga tidak cukup dilakukan oleh pendeta. Mungkin kurang kurang apa ya, kurang arif kalau pendeta yang bercerita. Tapi betapa pentingnya juga melibatkan dokter. Sekarang kalau saya lihat sudah banyak ahli apa itu seksual terapi, dokter, ada yang
urologi, kalau saya membaca di medsos itu mengerikan. Mereka makin berkembang ketika bagian-bagian di medsos ini makin bagian-bagian itu makin berkembang itu berarti makin banyak masalah, Pak. Nah, ini penelitian saya sederhana, observasi sederhana. Saya kaget di Jogja ada dukun ajaib yang menawarkan itu, Pak, ya, kejantanan para lelaki. Saya kaget, saya menjadi pasien di situ, pura-pura menjadi pasien, dan tanya para bapak-bapak yang hadir di itu. Nah, hampir 60% dari eh, paranormal ini, Pak, ya, atau saya sebut apa itu, herbal. Itu ternyata usia 40, 50, dan sebagian besar memang mengalami kesulitan hubungan suami istri. Jadi ini fenomena-fenomena ini tertarik dan gereja masih kurang mungkin kurang memperhatikan itu seolah-olah kalau sudah diberkati di gereja semua akan beres sampai kakek-kakek, nenek-nenek, nini-nini, kaki-kaki. Saya pikir ini fenomena ini perlu diperhatikan juga. Nah, itu berarti bahwa di gereja atau komunitas keagamaan atau bahkan rumah sakit harus memberikan pelayanan yang lebih rasional, juga lebih apa Pak dipertanggungjawabkan, alih-alih pergi ke apa ke tempat-tempat tadi, Pak. Itu usulan-usulan sementara saya. Makasih, Pak. Terima kasih Pak Toto. Ada usulan? Pak Lukas. Sudah saya tulis supaya terdokumen. Makasih, Pak. Masih banyak PR bagi gereja, Pak. Oke, baik. Terima kasih Pak Lukas. Apakah masih ada tanggapan dari Bapak Ibu yang lain? Di chat masih ada, Mbak. Ini ada chat. Di chat sudah tidak ada, hanya tadi Pak Patrik menyetujui beberapa kalimat di catatan sejarah bahwa Bapak Yusuf yang sudah tua dan meninggal setelah Yesus lahir dan remaja diperkirakan 12 tahun saat hilang di bait suci. Begitu saja. Oke, iya. Jika sudah tidak ada, apakah kita akan akhiri, Pak? Yes, kalau tidak ada, Oke, baik. acara minggu depan. Oke. Boleh saya bertanya di akhir ini Pak Toto? Oh, Pak Wilson. Oh, Pak Wilson dari Sorry saya keluar sebentar ya. Morowali. Iya, iya, iya. Apa dengan penjelasan tadi bahwa fatherless ini bisa dimungkinkan dengan beberapa kemungkinan. Ya, ada penjelasan tadi bahwa itu bisa terjadi ketika seorang ayah eh, jauh karena pekerjaan dan ini yang saya tanyakan karena terkait langsung dengan saya eh, yang harus pisah dengan anak dan istri karena pelayanan jadi mereka di Poso saya di Morowali. Nah, itu yang jadi pergumulan secara pribadi walaupun Ya, untuk capek membangun duduk terus di Jakarta 2 komunikasi jam. ya, Tinggal di jam setidaknya ada waktu setiap sore atau di jam-jam tertentu saya harus bangun komunikasi dengan anak-anak. Nah, apakah itu salah satu cara untuk mengatakan bahwa eh, paling tidak secara fisik saya tidak ada, tetapi relasional tetap terbangun untuk membangun relasi dengan anak-anak. Ya, kira-kira begitu Pak Toto yang jadi pergumulan pribadi. Terima kasih, Pak. Juga tentu itu menjadi salah satu yang bisa dilakukan, Pak, ya. Ya, Yang kalau boleh saya usulkan tentu gereja misalnya apa memberi cuti ya ya, kalau di perusahaan minyak itu kan apa Pak
ada 2 minggu off, 2 minggu ini kan Pak, Ya, ya. atau 2 bulan, nah itu. Nah saya kira ini perlu diatur oleh gereja untuk tentu bukan hanya hubungan dengan anak, tetapi juga hubungan dengan istri bapak kan, saya pikir. Ya, ya, Nah, ya. ini perlu diperhatikan oleh sebab itu banyak gereja yang kemudian mengatur di beberapa negara kalau bisa suami istri melayani di satu jemaat, tentu Iya, dengan perhitungan-perhitungan kebijakan-kebijakan khusus. Nah, ini juga, nah, saya kira gereja juga harus ini situ. Dan sisi lain, saya kira Bapak di Morowali juga melayani anggota gereja yang sebagian membujang, Pak ya. iya, iya, Pak. Nah, itu selain Bapak sendiri mengalami, Bapak juga melayani para buruh, Iya, pekerja-pekerja tambang yang iya. apa Sebagian rata-rata di besar situ pisah. kaum perempuan atau kaum laki-laki, Pak? Sebenarnya walaupun tidak berimbang ya apa 50-50%, tapi memang eh, ada juga eh, apa ibu-ibu yang berprofesi sebagai karyawan. Ya, Ya, jadi itu ada faktor apa? Ada fenomena motherless sama ada ya, fenomena fatherless di ya, Morowali, Pak ya itu. ya. Dan yang agak unik yang saya dapat di sini ada memang alasan ada suami istri yang ada di sini, tapi ketika dikaruniai anak, sebenarnya apa anak ini kemudian di diasuh Titipkan. oleh nenek di kampung. Iya, Sebenarnya itu pada faktor bahwa ya tinggal di daerah pabrik itu berisiko kepada kesehatan anak-anak. Tapi iya, itu salah satu alasan saja, Pak. Jadi itu yang saya katakan bahwa bukan hanya fatherless, tapi sesungguhnya mungkin eh, ya masuk kategori motherless juga karena bayangkan anak-anak masih dalam usia kecil sudah harus pisah dengan orang tua karena pekerjaan dan juga iya, faktor kesehatan. Itu iya. alasan mereka, Pak, selama ini. Nah, itu mungkin harus diatur juga cuti atau boleh Ya, izin 1 bulan 2 hari misalnya. ya, Pak. Ya. Untuk tapi kalau jauh itu juga menyangkut perjalanan dan juga Ya, ongkos traveling, Pak ya, saya kira. ya, ya, Pak. Ya, Dan nah, ya, apakah yang bisa dilakukan oleh gereja? Mungkin ya, juga perlu bertanya kepada mereka apa yang bisa dilakukan. Apakah anak tadi juga bisa diperhatikan oleh apa Pak? Oleh gereja di mana nenek dan kakeknya tinggal Pak ya. Saya kira di ya, situ. Ya. ya, ya, Pak. Karena bisa terjadi orang tuanya, kakek neneknya merasa terbebani. Pengalaman saya menangani itu yang ditinggalan itu, akhirnya anak betul-betul apa semacam kehilangan sosok ayah dan ibunya atau orang tuanya dan juga diasuh oleh neneknya, kakeknya yang juga kurang bijaksana, justru menimbulkan ini Pak ya, kenakalan-kenakalan di usia remaja. Ketika Ya, dia ada yang ketika dia SD, ketika dia SMP atau SMA dia mengalami apa menimbulkan perilaku-perilaku apa Pak sosial yang apa yang membahayakan dirinya sendiri maupun juga lingkungannya Pak ya ya, dan justru di lingkungan masyarakatnya karena itu justru dia makin dijauhkan oleh komunitas lingkungannya dan dia makin nekat Pak pengalaman ya, saya ya, ya, Pak. itu ya Makasih, kompleks Pak Pak ya Toto, ya penjelasannya. ya Berkati. Terima kasih Pak Wilson. Kita Ya, kembali ke makasih. chat ya Pak. Ya, ya, makasih. Ini ada pertanyaan dari Ibu Kartika. Selamat malam, izin bertanya. Bagaimana caranya supaya ayah sadar untuk tidak terus asik dengan hobinya di waktu luang,
tetapi komitmen untuk menjalin komunikasi dan we time dengan keluarga. Begitu Pak Toto. Terima kasih Ibu, pertanyaan yang bagus, tapi mungkin jawaban saya juga bisa kurang tepat. Ya. Kalau pertolongan dari istrinya, maksudnya Ibu ya, itu mungkin kurang didengarkan, bisa juga kalau hal itu menjadi kesepakatan-kesepakatan bersama, saya pikir itu harus minta tolong secara eksternal. Nah, apakah suaminya mau itu juga persoalan yang lain. Barangkali salah satu cara ya melakukan dialog secara terbuka. Barangkali kalau perlu ada orang lain, penolong yang bisa menolong, membuat komitmen bersama demi anak-anaknya, saya kira. Dan ini penting juga kalau menjadi bagian dari komunitas gereja, barangkali gereja juga harus ambil bagian menawarkan pertolongan kepada orang-orang suami istri atau pasangan yang mengalami kesulitan untuk berkomunikasi secara terbuka. Barangkali itu Ibu Kartika. Ibu Kartika, maaf tadi saya sapa dari mana Ibu? Dari kota atau Ibu Kartika masih bersama dengan kita? Ya, terima kasih Pak. Kami dari Kabupaten Semarang. Oke, Ibu dari Semarang ya. Oke, Ibu. Terima kasih. Terima kasih Ibu Kartika. Apakah masih ada pertanyaan dari Bapak Ibu yang lain? Malam hari ini ada informasi kalau Bu Susana Catherine yang saat ini juga hadir bersama dengan kita, beliau sedang ada di rumah sakit, sedang menjalani operasi, maka nanti kita akan berdoa juga buat beliau supaya segera sembuh dan bisa beraktivitas kembali. Begitu Pak Toto. Iya. Baik Bapak Ibu, terima kasih untuk Bapak Toto yang pada malam hari ini sudah memberikan waktu dan ilmunya untuk kita semuanya maupun kepada Bapak Ibu atas sharingnya yang tentu akan sangat bermanfaat bagi kita semua. Kemudian sebagai informasi bahwa kita masih akan bertemu lagi minggu depan masih dalam kaitannya dengan anak, yaitu tema kita adalah peran orang tua dalam mencegah dan menyikapi bullying bersama dengan narasumber kita Ibu Relin Ayudia, SPD, MSI, Konselor. Pada hari Minggu tanggal 26 Juli pukul 18.30 waktu Indonesia bagian Barat. Dan untuk informasi lebih lanjut, besok kita akan update dan kita akan memberikan flyernya ke beberapa media sosial Akpin. Nah, sebelum kita tutup Zoom malam hari ini, kita akan berdoa terlebih dahulu. Maka kepada salah satu, saya meminta kesediaannya untuk berdoa. Apakah Ibu Yayang bersedia memimpin di dalam doa? Baik, silakan Ibu Yayang. Ya, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Bapa di surga. Dan pada malam hari ini kami berkumpul di sini dari berbagai macam suku bangsa, demikian juga kepercayaan dan agama kami Tuhan. Dan terima kasih buat waktu yang Pak Toto beri untuk pengajaran kepada kami tentang fatherless child ini Tuhan. Tuhan biar kami mengerti bagaimana untuk meminimalkan Tuhan Yesus dampak-dampaknya yang ada di sekitar kami. Tuhan Yesus memberi kemampuan kepada kami ya Bapa, agar kami mampu menolong mereka yang dalam kondisi butuh pertolongan. Dan pada malam hari ini Tuhan, khususnya kami berdoa, ada rekan kami eh, yang tercinta, Ibu Susana Catherine Tuhan, yang terbaring sakit di rumah sakit dalam berbagai macam diagnosa dari dokter yang kami tidak tahu pasti Tuhan. Tapi yang kami tahu pertolongan Tuhan yang tidak terbatas menolong Ibu Catherine dalam sakit dan pemulihan kesehatan dan
Oh Tuhan Yesus, apapun yang dilakukan oleh dokter dalam pemulihan kesehatan beliau Tuhan, kami mau serahkan ke dalam tangan Tuhan, dan yang kami tahu pasti Tuhan pasti menolong lebih apa yang kami pikirkan. Dan pada malam hari ini kami berdoa khususnya agar Ibu Catherine tetap kuat, Ibu Catherine tetap, Tuhan Yesus, dalam suasana penuh dengan hiburan dari rekan-rekan dan khususnya dari Tuhan Yesus sendiri dan Roh Kudus yang memberi pertolongan pada Ibu Catherine, memberi kesehatan, kekuatan, dan kemampuan menjalani semua proses yang dialami Tuhan. Kami berdoa buat Pak Toto dan memimpin Akpin Tuhan untuk lebih dahsyat lagi di dalam menolong Tuhan Yesus, kami yang rindu untuk belajar, dan kami juga terlibat di dalam Akpin ini. Kami serahkan malam ini, kami serahkan program Akpin selanjutnya ke dalam tangan Tuhan. Tuhan campur tangan. Di dalam nama Yesus, kami serahkan doa ini. Haleluya di Tuhan. Amin. 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 Terima kasih Ibu Yayang, terima kasih Bapak Ibu semua. Sampai jumpa minggu depan dan selamat malam. Terima kasih. Selamat malam. Selamat Bapak malam Lina semua. dan Terima semua kasih. rekan. Terima Dan kasih. Ibu Yayang, semua aja.